Jangan kemudian nekat ya berusaha menjawab pertanyaan yang bahkan kita nggak tahu jawabannya, kita jawab yang penting orang menyangka kita orang alim. Dah. Ya, tidak ada kebaikan pada perkara tersebut. Kalau nggak tahu, sampaikan Allahu a'lam. Sudah sampai di situ. Kemudian kan sampaikan, mungkin nanti insya Allah saya bantu tanya sama Ustadz. Kalau dapat jawaban saya forward ke kamu. Itu lebih baik daripada kita ucapkan Allahu a'lam tapi menurut ana. Oh, ini nggak boleh, ya. Meskipun dimulai dengan wallahu a'lam, tapi nggak boleh menurut kita. Karena agama itu bukan menurut kita, bukan menurut perasaan kita, akan tetapi agama itu menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Agama itu berdasarkan dengan dalil. Maka apapun yang kita nggak tahu ditanyakan kepada kita, maka jawaban yang paling tepat untuk menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Apa itu jawabannya? Wallahu a'lam. Karena Allah mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau berbicara sesuatu yang tidak memiliki ilmu di dalamnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas Imam Malik, Bu, ditanya sesuatu yang kalau dia nggak tahu dia jawab Allahu a'lam. Pernah ditanya 40 permasalahan, yang 4 dijawab, 36 lainnya Allahu a'lam. Itu Imam Malik. Sampai pernah satu orang itu berjalan safar dari negeri yang jauh, dari Afrika atau dari Spanyol, Bu. Itu untuk ketemu Imam Malik di Madinah. Dia harus nyebrang dulu ke Afrika, kemudian melakukan perjalanan darat sampai Madinah. Sampai di Madinah, dia memiliki beberapa pertanyaan yang Imam Malik jawab dengan Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Sampai orang itu mengatakan, ya Imam, ataituka min indin nas. Aku datang kepadamu, hai Imam, dari sisi manusia, yang mana mereka mengatakan tidak ada orang yang paling alim di atas muka bumi ini melainkan Malik ibn Anas. Maka Malik mengatakan apa? Rahimahullah. Imam Malik mengatakan, ya udah kamu pulang, sampaikan kepada mereka. Malik tidak tahu. Malik mengucapkan Allahu a'lam. Kemudian orang itu mengatakan, ya Imam, innaha mas'alatun khafifah. Ini menurut anak permasalahan yang ringan. Apalagi kamu Imam. Apa salahnya kamu jawab sesuai dengan ilmumu? Innaha mas'alatun khafifah. Permasalahan yang ringan, tolong dijawab. Maka Imam Malik mengatakan, ya, sesungguhnya pada perkara agama tidak ada perkara yang ringan. Semua perkara yang berat. Bukankah kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila." Sesungguhnya wahai Muhammad, kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Qur'an. Laisa fid dini amrun thaqil. Tidak ada. Laisa fid dini amrun khafif. Tidak ada pada perkara agama ini perkara yang ringan. Tidak ada. Kalau pada masalah ilmu, ini perkara yang berat. Terlebih lagi kalau kita harus memberikan fatwa, ini perkara yang sangat berat yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun ibu sudah jadi panitia kajian berpuluh-puluh tahun, kalau nggak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Biasanya ujiannya apa yang sudah jadi panitia kajian itu suka jadi rujukan, betul nggak? Boleh nggak sih gitu ya? Kalau orang bertakwa kepada Allah, dia nggak tahu, maka dia sampaikan, insya Allah saya akan tanya kepada Ustadz. Karena banyak kontak Ustadz, saya banyak dekat dengan Ustadz, insya Allah saya akan tanya, insya Allah dijawab, saya akan share jawabannya. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya juga nggak berani menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Ini lebih selamat, ya. Juga ibu-ibu yang masya Allah sudah pakai jilbab lebar itu biasanya jadi rujukan. Ditanya masalah agama, tahu katakan tahu, nggak tahu jangan malu mengucapkan apa? Allahu a'lam.